15 kantong yang ada di kebun atap rumah Momi ini. Dan hari ini Momi tuh mau melakukan panen yang teman-teman ini dari pot talang doang. Sekarang iya, karena potnya gede ya, Bandung. Gede banget. Ininya dimasukin ke plastik. Nah teman-teman, sebenarnya Momi tuh pernah sempat mau buatin video khusus untuk nanam kencur di sini, dan di sini Momi tanam ya ada 2 waktu itu ya. Sekarang tuh jadi lama-lama mati gitu. Nah ini kan pot yang ditumbuhi sama bayam merah ya. Bayam merahnya udah ditebang, udah gede. Nah ini kencurnya itu tinggal sisa 1 ini tuh, lihat ya. Tapi bentuknya kayak gitu. Nah ini daun-daunnya tuh lama-lama tuh kering-kering mati ya. Nah ketika Momi korek-korek gitu ya media tanamnya, ternyata ada umbi kencurnya di dalam. Ini yang buat heran, kupikir ini tuh udah kayak busuk-busuk gitu, di dalamnya tuh udah nggak ada umbi aja ya. Soalnya ini tuh belum setahun teman-teman, bahkan belum 6 bulan. Makanya bingung juga, kan tanda empon-emponan siap dipanen itu kan katanya daunnya itu mengering, mulai mati satu persatu kayak jahe kemarin teman-teman. Nah tapi anehnya kan kencur ini belum setahun, itu sih yang buat aku bingung. Gimana teman-teman, apa mau dicabut saja atau jangan ya? Mau dicabut aja kali ya? Atau jangan kali ya? Soalnya ini ada pertumbuhan baru si kencur. Nah sama Momi tuh sebenarnya nanam di sini juga kencur. Sebelumnya tuh subur kencurnya, bermula dari sini. Nah tapi lama-lama mati juga ini. Kayaknya juga belum setahun ini teman-teman ya. Kenapa ya, tiap nanam kencur pasti gitu. Dan ini Momi panen aja. Ini ada apa? Ya Allah kok jadi lupa sih. Ini bisa dimakan ya. Ini bisa dimakan. Ini enak banget, daunnya asem. Lupa Momi namanya. Ini kan udah pernah Momi makan ya. Pertama kali di episode 215 Momi tumis tuh bareng kangkung gitu. Itu enak banget teman-teman. Rasanya tuh asam-asam gitu. Jadi wah, berpadu padan dengan kangkung. Saat itu tuh ditumis juga jadinya enak banget ya. Unik aja sih rasanya. Cobain deh teman-teman. Ini kalau di luar negeri katanya ya, di Eropa sono katanya ini dijual mahal banget gitu. Tapi kalau di Indonesia ini tumbuh liar di mana-mana ya. Ini tumbuh sendiri teman-teman ya. Nah ini kita panen tuh, lihat ya, tanaman liar tapi banyak juga hasil panennya. Momi tuh mau tahu, mau bongkar dulu si kencurnya ada apa di dalam. Kayaknya sih masih ada umbinya tuh, lihat ya. Ada umbinya nih teman-teman, kita lihat ya. Oh, sepertinya ada umbinya ini. Oh, aduh. Waduh. Wow. Wow, ternyata ada loh teman-teman. Loh, aneh ya, beradal belum 1 tahun. Tuh, bawahnya juga ada. Teman-teman boleh ya komentar, ini sebenarnya juga udah pernah berbunga kencurnya. Kenapa setiap menanam kencur itu daunnya tiba-tiba mati kayak gini? Kenapa? Ya, boleh komentarnya kenapa. Apakah ini memang beneran udah siap dipanen gitu? Dan hasil panennya ya seumplik-umplik gini ya sebelumnya. Nah ini kayaknya juga udah tua tuh, udah berkulit gitu. Apakah memang dia makanya mematikan dirinya sendiri gitu, maksudnya udah siap dipanen tapi ini belum setahun. Apakah memang panen kencur itu di bawah 1 tahun gitu? Jadi ini sepertinya umbi kencurnya udah nggak ada. Oh masih ada ya nih yang kecil-kecilnya dikit gini, yang masih muda-muda. Ini tanahnya gembur banget ya, Masya Allah, gembur sekali loh. Nanti aku mungkin mau memperbarui tanahnya atau dikasih kompos lagi. Kita ganti nanti tanamannya, mungkin mau nanam seledri karena Momi perlu banyak seledri ya. Seperti alien ya. Wow. Teteret, alien kencur telah dilahirkan. 8 September 2021. Nah itu teman-teman, Momi kan nanam mint ya di pojokan sini. Bener-bener sebelumnya nggak ada tanaman sama sekali ya, ternyata Momi manfaatin aja ya.
Pokoknya sekarang istilahnya kalau ada lahan kosong, wah itu juga bisa tuh kena matahari tuh. Aku kasih tanaman aja, yang penting tanaman yang bisa dimakan. Ini udah sampai panjang-panjang ini, baru sekali dipanen 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ini udah lama nggak dipanen tuh, jadi panjang-panjang gini. Ini mint semua ini teman-teman. Oke deh, kita potong semua aja ya, kita gundulin semua. Ini juga mint semua. Ini ada bayam Brazil, pokoknya yang bisa dimakan aku perbanyak terus teman-teman. Ini Momi baru dikirimin sama teman Momi, Mbak Mega. Aduh, ini dari Jakarta Utara, Momi Jakarta Timur kan. Jadi teman-teman Momi itu kalau ke Momi pasti ngirimnya nggak jauh dari berkebun. Tada, ini adalah ya kulit telur teman-teman ya. Jadi Momi itu seneng banget, jadi udah banyak yang sadar untuk mengolah limbahnya. Mungkin ini Mbak Mega kayaknya sering buat kue kali ya di rumah, banyak sekali nih. Coba kita timbang yuk. Jadi sering banget ada, kemarin tukang siapa ya aku lupa lagi, itu kirim juga jauh-jauh Sukabumi. Daripada nggak dimanfaatkan, daripada dibuang ke tempat sampah, mending dikasih ke Momi katanya. Nah ini kita timbang, tuh 3 kilo. Bayangkan ya teman-teman, 3 kilo kulit telur ini kalau kita careless, kita nggak peduli gitu ya manfaatnya apa untuk berkebun atau apa, kita akan menyatukan dia dengan sampah-sampah plastik kita di tempat sampah, tercampur dengan sampah yang lain, besi, karet, segala macam. Wah, jadi tidak bermanfaat. Nah kalau kayak gini kita pisahin, apalagi ini pakai dijemur, ini yakin ini pakai dijemur ini karena ini udah kering dan sudah remah-remah kayak gini. Masya Allah, terima kasih Mbak Mega. Ini akan sangat bermanfaat. Nah ini misalnya untuk campuran kompos, ini katanya itu sumber karbon teman-teman ya. Jadi kulit telur ini masuk ke kategori sampah karbon. Nah bagi kalian-kalian yang sering buat kompos, susah nyari daun kering di mana, nah ini bisa banget pakai begini. Jadi kalian minta aja tuh ke tukang martabak apa, itu tuh banyak sekali ya. Kalau dikumpulin, mau misalnya kita niat aja gitu kumpulin, itu banyak sekali dan mereka membuang-buangnya begitu saja, sayang sekali. Dan juga untuk pakan ternak, kalau kalian punya ternak di rumah unggas, ini bisa banget ya untuk sumber kalsium mereka ya. Teman-teman, kebetulan aku lagi punya Calais Red Trouble yang umurnya itu kira-kira 2 bulan ya. Aduh, ini cakepnya Masya Allah, nggak ketolong banget deh ini ya. Lihat deh, warna daunnya tuh gelap ya, merah malah menuju hitam ungu gitu. Aduh, cakep banget ya. Ini sayuran atau tanaman hias. Tapi beda banget loh dia ini ya dengan bungkus di Daily Farm ya. Di bungkusnya itu terlihat kayaknya merah gitu ya. Tapi ternyata hasilnya itu sayurannya tuh kayak hitam gelap ungu gitu. Cakep banget ya. Aduh, gemes banget sih. Nah bagi kalian pecinta kel, wajib banget deh ini nanam kel Red Trouble. Selain warnanya itu menggoda banget, ini nih paling gampang ditanam teman-teman. Dan Mbak Ristia MGB Garden di video YouTube-nya juga bilang kel Red Trouble ini paling gampang ditanam dan paling cepat numbuh gitu. Nah selain kel Red Trouble, Momi juga lagi nanam basil Red Rubin. Aduh ini juga cantik banget. Momi tuh jadi senang banget ya ngelihat daun-daun gelap-gelap kayak gini tapi edible. Itu tuh lucu banget ya. Jadi seakan mereka tuh tanaman yang bisa jadi hiasan sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Cakep banget kan? Dan ini juga tanamannya beda banget dengan gambar di Daily Farm ya. Kalau di Daily Farm itu kelihatannya daunnya tuh gelap banget ya. Mungkin karena perbedaan cuaca juga ya, atau perbedaan. Teman-teman, Momi mau menunjukkan ke kalian basil Red Rubin. Ini umurnya sama, hampir 2 bulan ya. Nah, tapi kalian melihatkan perbedaannya, yang sebelah kanan itu lebih tinggi dibanding sebelah kiri. Yang kanan itu tumbuhnya memanjang. Sedangkan yang kiri itu bushes ya, tipe bushes yang dia memancarkan tunas-tunas ke samping kanan kirinya sehingga terlihat ada 3 head, 3 kepala. Kalau ini cuma 1 kepalanya, ini dia ya. Nah bedanya gimana? Sebenarnya semuanya sama, tanamannya yang sama, tapi beda perlakuan. Bagaimana cara supaya kita tipe bushes seperti ini? Karena Momi terus terang lebih suka yang kayak gini daripada yang tumbuh memanjang. Nah caranya cuman dipotong aja atasnya ya. Nah kalian lihat dari sisi-sisi sebelah nih, ketiak-ketiak dari dahan dan daun timbul
ini tunas-tunas baru, dan ini sebenarnya yang mau membuat head baru, kepala-kepala yang baru. Jadi seharusnya ini sudah agak telat karena umurnya sama, tapi ini lebih dahulu dipotong pucuknya, jadi udah berkembang jadi bushes gitu. Kalau yang ini udah agak telat tapi nggak apa-apa. Nah ini kita potong, terserah mau sampai bawah, yang penting sampai ada yang mau dibuat cabang itu, sampai cabang yang kesini juga nggak apa-apa. Ini caranya tinggal dipotong aja. Nah, ini kita makan, kita lalap, enak banget guys. Kalau dibiarkan terus-menerus meninggi, dia tuh kayak udah mulai mau ada bunganya. Jadi kalau udah berbunga biasanya ya kurang bagus lah daunnya itu, jadi kecil-kecil seperti itu ya, karena konsentrasi nutrisinya itu untuk pembentukan bunga gitu ya, udah bukan untuk daun gitu. Jadi kalau kita potong seperti ini, nah nanti yang cabang-cabang barunya ini akan membentuk daun yang lebih panjang ya. Ini serius wangi banget, wangi kemangi, rasanya kayak apa ya, kayak kemangi-kemangi gitu, kayak basil sweet teman-teman, enak sekali ya, bisa dilalap. Nih sayang Momi udah makan jadi udah kenyang. Ini kita simpen aja, besok kita lalap ya. 11 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah kita mau panen cukup banyak hari ini, ada cabai. Dan lihat dong pakcoynya ini udah panen ketiga kalinya. Jadi setiap minggu itu kita panen pakcoy. Kita lihat yuk. Inilah pakcoy kita tuh. Udah ada yang bisa dipanen lagi loh. Daunnya udah gede-gede lagi. Masya Allah. Jadi kalau kalian cabut dari awal kalian panen ya, dari 2 minggu yang lalu kalian cabut, ini udah nggak ada. Dan kalian harus terpaksa menanam ulang dari benih lagi. Biarkan saja petani rumahan bekerja dengan secara alami seperti kita, bukan dikejar target untuk memenuhi toko swalayan, tapi kita kejar target untuk memenuhi perut kita. Jadi panennya itu dipetik aja, ingat ya, petik aja. Tuh Masya Allah, pakcoy bisa bertahan 8 bulanan sama kayak terong kalau kita nggak cabut gitu ya, dengan metode petik. Yang di atas kandang ini juga, oh tuh udah gede-gede lagi. Ini di planter bag 3 liter ya, asal teman-teman tahu ya. Jadi di planter bag 3 liter bisa nanam 1 individu tanaman pakcoy ya. Masya Allah. Lihat yang di vegetable planter bag yang small, tuh lihat ya. Ini di vegetable planter bag small ada banyak. Ini ada capsicum italiano sampai sudah ketutupan sama kemanginya udah tinggi-tinggi, bahkan udah mau jadi bunga. Nah kalau udah jadi bunga kita cegah ya, segera kita panen aja, kita gunting, maksudnya jangan dicabut. Tuh di dalam sini juga ada pakcoy itu, sampai nggak kelihatan pakcoynya. Oh bahkan ada stek kale di sini. Oh Mami nyetek di sini sampai lupa pernah nyetek kale di sini. Nah ini pakcoy lagi tuh, lihat ya, kalau ketutupan gini sama kemangi kita nggak tahu ternyata di bawah-bawah sini ada pakcoy banyak. Masya Allah. Dan sepertinya capsicum italianonya mulai cakep nih teman-teman. Nah walaupun masih ada kutu-kutu putihnya ya, biarin aja, dibiarin aja, biar aja dia menyembuhkan dirinya sendiri tuh ya. Kelihatannya sih bunganya cakep ya. Aku yakin sih ini akan berbuah ya. Ini yang si kuntet-kuntet ini yang pertumbuhannya agak telat dibandingkan yang lain tuh. Bunganya sih sehat ya, kelihatannya akan berbuah. Lalu beranjak ke vegetable planter bag large yang dipenuhi dengan capsicum italiano. Ini aku tutup supaya nggak dimakan burung nih, lihat teman-teman. Tuh di dalam sini ya Allah. Oh my god, udah merah-merah. Oh my god. Aduh Masya Allah. Aduh ya Allah. Ini 1 individu tapi banyak banget buahnya. Tuh lihat. Tapi belum terlalu merah, jadi jangan dipetik dulu, besok aja deh ya. Ini, udah merah banget tuh. Aduh, meni seksi ya teman-teman. Ya Allah. Banyak buahnya. Udah, tutup lagi ya. Tutup lagi, terlalu seksi di sensor. Ditutup. Nah tapi anehnya sampingnya ini padahal cukup tinggi juga, nggak kuntet pertumbuhannya, tapi dia lihat ya agak sakit dan belum kunjung menghasilkan buah karena banyak sekali kutu-kutu putih. Momi nggak nyerang sama sekali pestisida nabati, Momi nggak pernah buat sama sekali pestisida nabati. Bahkan Momi nggak bisa jawab pertanyaan kalian apa sih obatnya, nggak. Momi nggak pernah pakai obat-obatan. Momi metode biarkan saja tapi fokus ke kesuburan tanahnya. Tapi ini sepertinya benar-benar sakit, nggak bisa ada buahnya.
Tapi Momi nggak segera cabut terus takut menularin yang lain, enggak. Momi nggak lakuin itu karena Momi percaya sistem imun tubuh manusia ya sama lah dengan manusia ya, tumbuhan itu sistem imunnya kalau kuat, walaupun berdekatan dengan yang sakit, dia nggak akan ketularan. Walaupun ketularan, dia akan menyembuhkan dirinya kembali ya dengan recovery yang sangat cepat, dan dia akan tetap menghasilkan. Buktinya ini samping-sampingan dengan yang sakit, tapi aku biarin aja, buktinya dia tetap menghasilkan buah yang sangat-sangat aduhai tadi ya, montok-montok ini juga ya. Jadi aku nggak percaya kalau yang menular itu, aku kurang percaya, mohon maaf ya. Nah, di sini ada yang kuntet tapi belum menghasilkan buah. Nah, ini kembang kolnya nggak menghasilkan ya teman-teman. Nanti aku coba lagi di musim penghujan. Mungkin aja dia ngekrop kalau di musim penghujan kol di dataran rendah Jakarta Timur tempat tinggal Momi ini. Lanjut ke capsicum yang 5 liter. Tuh, ini juga buahnya udah mulai merah-merah, tapi ya gitu karena di 5 liter dia terbatas, jadi tanamannya tuh agak kecil gitu ya. Buahnya juga kayak gini ya. Ya sama lah ya. Tapi ini juga mirip buahnya, tapi ini di 15 liter bareng kemangi tuh. Aku tanam berdua dia biar ada temennya nggak kesepian. Nah, ini tuh lumayan, ini buahnya tuh kayak lebih segar gitu, kayak dia nggak dibatasin. Tapi kalau ini kelihatan kayak buahnya tuh ada memang menghasilkan, tapi kayak aduh aku terbatas nih tempat ruangannya. Kelihatan nggak sih kayak kayak dia udahan gitu loh berbuahnya. Habis ini nggak tahu deh bakal berbuah lagi apa nggak. Kalau ini kelihatan lebih cerah gitu ya, dia kelihatan tuh, masya Allah buahnya ya. Sampingnya tuh kale-kale semua. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini anakan-anakannya nanti aku pisah-pisahin nih teman-teman. Aku tuh gatel kalau ngeliat anakan kel tuh, anakannya banyak sekali. Kalau laci nato nero ya, kale nero laci nato yang menghasilkan anakan banyak. Tapi kalau kale black magic seperti ini, dia cuman pelit, ngasih anakan tuh cuman 1, 2 kadang ya. Nah, kalau udah ngeliat 1 gitu langsung aku cepet-cepet perbanyak. Apalagi nah ini kale scarlet, kale purple scarlet tuh, lihat ya, nggak ada anakan malah. Ini ntar aku panen bawah-bawahnya. Nah, ini kale red trouble. Ini umurnya sama ya, 2 bulan, sama dengan yang tadi Momi tunjukin di photo box yang di seedling bag. Tapi kenapa ini lebih gede? Karena ini lebih cepat dipindah ke planter bag 15 liter. Kalau yang di seedling bag tadi kan masih pakai seedling bag kecil ya. Tuh lihat beda kan, daunnya jadi lebih gede. Oke, capsicum italiano yang sebelah sini udah menghasilkan buah ya, tuh cukup banyak, sepertinya akan banyak. Ini pindahan dari 5 liter juga, sebelumnya di 5 liter sama yang kayak 5 liter tadi. Tapi kupikir biar dia sempurna pertumbuhannya dipindah ya, semoga dia buahnya jauh lebih banyak. Tuh calon bunganya juga masih banyak ya, semoga nanti buahnya banyak sekali. Nah, yang ini capsicum italiano ini nggak ada buahnya teman-teman, padahal dia nggak kuntet, padahal dia di 15 liter tapi nggak ada buahnya. Nggak tahu deh apa pakai tanah bekas kali ya, ini makanya jadi kurang menghasilkan. Nanti dipupuk kali ya. Nah, ini capsicum italiano yang dulunya kuntet juga, tapi kelihatannya dia mulai berkembang, tumbuh tinggi, dan mulai ada calon bunganya. Telat banget ya, yang lain udah menghasilkan, udah mau panen, dia baru mau berbunga padahal umurnya sama. Nah, ini yang di sampingnya sepertinya ini capsicum italiano warna kuning. Tuh teman-teman, udah mulai ada semburat warna kuning kan, kalian lihat itu di situ. Buahnya gede-gede tuh. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Tuh, ini buahnya gede-gede ini. Ini gede nih, aku cuman ketutupan aja ini. Tuh, panjang-panjang ya. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya, dia karena suka keberatan buah dan suka jatuh sendiri, nanti daripada busuk. Nah, aku ganjel dengan kayak ranting-ranting kering, ranting-ranting yang sudah lapuk, diganjel biar tanamannya tuh lurus seperti itu ya. Tuh, ini udah kebanyakan buah lagi, aku segera mau ganjel. Nah, udah diganjel, semoga dia bisa menghasilkan buah yang jauh lebih sehat. Beranjak ke capsicum italiano yang ini, sepertinya ini warna merah. Tuh, lihat, warna merah ya. Nah, ini dia tuh. Aduh, nggak santai buahnya ya. Panjang ya, dia nggak rame buahnya tapi panjang-panjang, gede-gede ya. Impas lah ya, yang tadi kecil-kecil. Ada yang pertama tadi mau liatin tuh kecil-kecil tapi banyak, tapi nggak panjang. Nah, ya, kalau yang ini lumayan tuh, ya Allah, sampai tegak ke atas dia. Ada lagi buahnya dong. Terus juga yang di sampingnya, masya Allah.
Ini dia tuh ya. Ya Allah. Tuh lihat ya. Tuh, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tuh lihat. Oh, Mami bakal nanam ini lagi kayaknya tahun depan. Jangan bosen ya teman-teman ya. Aku suka banget ngelihatnya ya Allah. Ini padahal dari biji bekas makan doang, beli di supermarket. Supermarketnya apa Mom? Kalau yang untuk daerah Jakarta itu aku belinya waktu itu di Gatot Subroto. All Fresh Gatot Subroto. Guys, aku beli capsicum sweet Italiano tuh di Gatsu All Fresh ya di Jakarta. Ini harganya segini, per kilo 68.800 tuh. Segede ini tuh kalau yang di supermarket. Parah kan gedenya kan. Tapi ada juga yang baby capsicum, nih merek Highland. Nah, ini kecil-kecil nih baru mirip capsicum yang aku tanam di rumah. Tuh, harganya 23.400 per satu kotak ini. Nah, ini. Tuh ya. Teman-teman, biar videonya nggak kepanjangan, jadi videonya Momi bagi dua. Teman-teman bisa langsung ya nonton sambungannya ke episode 237B. Cus, ayo nonton langsung ya ke 237B, karena dua-duanya udah Momi upload hari ini juga bersamaan.